Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayanti Tumpu selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada malam hari ini. Pada malam ini kita akan membahas studi kasus kami dengan judul seorang TTK mengganti obat dengan merek dagang dengan kandungan yang sama tanpa bertanya kepada pasien. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk membacakan nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok B. Saya minta tolong next. Yang pertama dari Universitas Muhammadiyah Gresik, ada Anggun Sasmita, Dewi Laraswati, Putri Wulandari, Ari Maulidia, dan Afiatun Nurul Habibah. Selanjutnya dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unibudo Sorong, ada Cynthia Sari, Valentina Hayatubun, Eti Aisyah, Ararida Ganis, Waode Nurwahida, Martina Elizabeth, Nilam Tiara Bles, Liwan Vinesia Bilat, Gusti Agung Gumilar, Tabita Hawila Pasaribu, Darmayanti Tumpu, Rizka Nirwana, Faira Faisal, dan Heni Lubeli. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh presenter. Pada yang bertugas, saya persilakan. Kasus yang kami dapatkan kali ini adalah seorang pasien datang ke apotek membawa resep yang berisi 3 obat. Salah satu obat yang diresepkan sedang habis di apotek. TTK mengganti obat menjadi obat dengan merek dagang dengan kandungan yang sama secara langsung tanpa bertanya ke pasien atau dokter. Hal ini karena TTK tersebut dituntut mengejar omset. B. Keywords atau terminologi farmasi. Yang pertama ada pasien, artinya seseorang yang menerima perawatan medis. Lalu apotek, artinya sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Lalu resep, yang artinya permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan bagi pasien. Lalu obat, yang artinya bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Lalu TTK, artinya tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian. Lalu merek dagang artinya obat generik dengan nama dagang yang menggunakan nama milik produsen obat yang bersangkutan. Dari satu nama generik dapat diproduksi berbagai macam sediaan obat dengan nama dagang yang berbeda. Lalu dokter yang artinya karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Lalu omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang tertentu selama suatu masa jual. Kandungan obat artinya informasi tentang zat aktif yang terkandung dalam obat, sediaan obat. Oke, penyelesaian kasus. Bab 2, penyelenggaraan pekerjaan farmasi. Bagian kelima, pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian. Pada pasal 21 ayat 1 dan ayat 4, ayat 1 dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Ayat
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud jenis fasilitas pelayanan kefarmasian ditetapkan oleh Menteri. Pasal 24 ayat 2. Ayat 2 mengganti merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter atau pasien. Bab 4. Disiplin tenaga kesehatan. Pasal 56. Penegakan disiplin tenaga kefarmasian dalam penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 57. Pelaksanaan penegakan disiplin tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada pasal 56 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 5. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 59 ayat 1. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diarahkan untuk A. Melindungi pasien dan masyarakat dalam hal pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Menteri. D. Peta konsep. Sesuai dengan Undang-Undang 51 tahun 2009, seorang TTK tanpa bertanya ke pasien mengganti merek dagang obat dengan kandungan obat yang sama. Artinya melanggar bab 2 bagian 5 tentang penyelenggaraan pekerjaan farmasi, yaitu pasal 21 dan pasal 24, bab 4 disiplin tenaga kesehatan, yaitu pasal 56 dan pasal 57, bab 5 pembinaan dan pengawasan, yaitu pasal 59. Selanjutnya kesimpulan. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa sebagai TTK dalam mengganti obat pasien harus mendapat persetujuan dari dokter ataupun pasien tersebut, meskipun kandungan dari obat yang diganti sama, apalagi hanya untuk mengejar omset. Hal ini akan merugikan pasien apabila tanpa persetujuan, sesuai dengan aturan di dalam UU PP nomor 51 tahun 2009. Demikian hasil presentasi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.